Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Goku nggak berdaya, Odisu membawanya ke suatu tempat yang ternyata Odisu membawanya ke planet bumi alam semesta ke-6. Para warga nampak menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Hingga kemudian mereka dikejutkan dengan sesuatu yang terjatuh sampai menghancurkan bangunan kota. Sontak saja semua warga sangat merasa kaget. Nah, orang yang terjatuh itu ternyata adalah Goku yang dihempaskan Odisu. Goku mengatakan dia sudah kelelahan dan gak bisa bertarung lagi. Tubuhnya sudah pada batas ekstrim penggunaan energi kehancuran tanpa kehilangan kendali. Dan Goku merasa seperti gak asing dengan planet ini, karena Goku merasa dia sekarang berada di bumi. Tiba-tiba Goku kembali dibuat kaget melihat Odisu muncul dengan menciptakan energi besar. Goku minta semua orang untuk segera melarikan diri. Jadi semua orang segera melakukannya setelah melihat bola energi Odisu. Goku minta Odisu untuk tidak melukai warga bumi. Semua pertarungan mereka nggak ada hubungannya dengan warga bumi. Namun Odisu kembali mengingatkan meskipun begitu mereka adalah antek-antek dari musuh. Odisu akan tetap menghancurkannya demi mengurangi jumlah musuh. Dan baginya manusia hanya ada untuk melayani para dewa. Pada saat ini ada tujuan yang harus mereka penuhi. Jadi Odisu langsung melemparkan bola energi itu tanpa keraguan lagi. Goku yang gak ingin ada korban jiwa berusaha bangkit untuk menghentikannya. Meskipun tubuhnya sudah kelelahan, namun Goku terus berjuang menyelamatkan setiap manusia. Dia menahan bola energi itu dan merasa sangat kewalahan. Goku mengerti bola energi seperti ini dapat menghancurkan seluruh bumi sampai jadi debu. Namun Goku harus tetap menahannya meski tubuhnya bisa hancur sekalipun. Tiba-tiba sisi gelap Goku muncul di pikirannya. Dia minta Goku bertukar jiwa karena yakin kekuatan Goku sendiri gak mungkin bisa menghentikan energi itu. Jadi Goku langsung meledakkan kekuatannya yang menghancurkan energi itu dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Di sini Odisu sangat senang apa yang dia lakukan akhirnya berhasil membuat Goku lepas kendali. Dan dari asap yang tebal, Goku jahat kini muncul dengan tatapan yang sangat sinis. Dia sangat senang karena Odisu sudah menunggu kebangkitannya. Dan sekarang pertarungan puncak mereka akan segera dimulai. Sebelum bertarung, mereka pun saling bertatapan dulu untuk merasakan kekuatan masing-masing. Odisu menyadari Goku telah kehabisan kekuatan yang bisa digunakan hingga akhirnya sisi jahatnya ini bangkit. Dengan begitu, Odisu yakin Goku Dark ini tidak akan menahan diri seperti Goku biasanya. Dan akhirnya dia dapat melihat perluasan kekuatan Dewa Kehancuran secara nyata. Goku Dark sontak ketawa dan menegaskan dia nggak bakal sama seperti saat menjadi Goku. Segera Odisu akan tahu jurang antara kekuatannya dan kekuatan energi penghancur yang sebenarnya. Muak dengan kesombongan itu, Odisu langsung menyerang dengan ganas. Dia sangat penasaran dan ingin Goku Dark menunjukkan kekuatan itu kepadanya. Di saat Odisu akan melancarkan pukulannya, sontak saja tangannya dapat ditahan dengan mudah. Dan dampaknya sampai menghancurkan lagi bangunan kota dengan sangat besar. Odisu mengakui kekuatan yang dimiliki Goku Dark sangatlah luar biasa. Namun dia juga sadar kalau Goku hanya dapat menggunakan satu lengan setelah lengan satunya dipatahkan. Namun lagi, Goku sontak tersenyum dan menegaskan dia bisa menggunakan kedua tangannya lagi. Benar aja, tulang tangan yang tadinya patah dalam sekejap langsung sembuh seperti semula. Goku balik melancarkan tonjokan Saitama yang dengan cepat ditahan Odisu. Namun karena tenaganya terlalu kuat, membuat Odisu sampai mental melayang jauh. Bahkan pentalan tubuhnya sangat jauh yang menghancurkan lagi semua bangunan kota. Hingga kemudian ada satu bangunan yang akan terjatuh menimpa warga bumi. Tapi tiba-tiba mereka diselamatkan dengan bangunan itu yang dihancurkan oleh seseorang. Ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Champa. Setelah dia kehilangan jabatannya, Champa menghabiskan sisa hidupnya untuk tinggal di bumi. Champa juga menyadari kalau Goku telah lepas kendali dan kewalahan dengan energi kehancurannya. Merasa kehadiran Dark Goku sangatlah berbahaya, Champa mutusin untuk melakukan sesuatu. Namun Goku Dark sontak melihatnya dengan tatapan yang sangat tajam. Yang hal itu membuat Champa sangat ketakutan. Kemudian Goku Dark kembali pergi untuk melanjutkan pertarungan. Di sini Champa menyadari kalau dia bukanlah tandingan bagi Goku ataupun Odisu. Selain itu tidak ada diskriminasi antara Goku atau Odisu. Jadi dia sangat sulit untuk mengetahui siapa yang merupakan ancaman terbesar bagi bumi.
Karena setelah Goku lepas kendali, hanya kejahatanlah yang telah menguasai tubuhnya. Di tempat lain, Odissu yang dipentalkan sangat jauh merasakan kekuatan Goku jauh lebih besar dari yang dia kira. Bahkan Odissu merasa tangannya kini sampai gemetaran. Tiba-tiba Goku datang lagi sambil meremehkan Odissu. Dia bilang apakah dengan serangan tadi Odissu telah kesakitan? Kemudian Goku mengarahkan tangannya untuk menggunakan suatu teknik yang ternyata mampu membuat Odissu nggak bisa bergerak. Odissu nggak menyangka Goku dapat menguncinya hanya dengan kekuatan pikiran. Lalu Goku lanjut menggunakan tinju jarak jauh yang sontak saja menciptakan ledakan yang super besar. Bahkan dampaknya menciptakan lubang yang gak terlihat dasarnya. Gak hanya itu, Odissu sampai menembus bumi bagian lainnya. Dia keluar dari dalam tanah dan merasa sangat kesakitan. Tiba-tiba Goku muncul lagi dan langsung menghajarnya dengan tendangan Wem Runi. Nah, menerima serangan itu membuat Odissu kembali gak berdaya dan tubuhnya menghantam tebing. Muak dengan itu, Odissu kembali meledakkan aura ki-nya. Dia menggunakan sihirnya untuk mengendalikan semua pecahan batu itu, lalu mengarahkannya pada Goku dengan sangat cepat. Melihat itu, nampak Goku nggak peduli dan menerjang habis batu itu. Batu yang terkena tubuh Goku langsung lenyap dengan energi kehancuran. Goku lanjut menghajarnya dan terus mendorongnya dengan pukulan bertubi-tubi. Goku juga masih menunjukkan kesombongannya dan berjanji bakal menghancurkan Odissu. Tanpa disangka, Goku mendorongnya jauh ke pulau lain dan terakhir menghempaskan Odissu menggunakan dengkul. Dengan begitu, Odissu langsung terpental menghantam gunung. Gunung itu menyemburkan magma panas yang disusul dengan teriakan kemarahan Odissu. Dia mengendalikan magma itu dan balik mengarahkannya pada Goku. Ngelihatnya, sontak buat Goku sangat terkejut. Jadi, dia menggunakan Hakai untuk mendorong balik magma itu. Yang kemudian bola Hakai itu melesat cepat melewati Odissu dan menghancurkan gunung itu hingga meledak hebat. Dengan begitu, Odissu nggak bakal bisa mengendalikan magma lagi, bukan? Nah, di saat Odissu lengah, Goku muncul di hadapannya. Odissu mendapatkan tendangan kasih sayang yang membuat mukanya sampai penyok kayak bemper mobil. Dia kembali dihempaskan yang kembali terpental sangat jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat mengenaskan. Wah, Odissu sampai dibuat nggak berkutik ya. Melihat Goku datang lagi ke hadapannya, Odissu mengakui pertahanan fisik dan kekuatan penghancur Goku telah meningkat sangat pesat. Dia menyamai Goku seperti binatang penghancur sejati. Karena Goku Dark ini adalah murni kehancuran tanpa ada unsur Ultra Instinct di dalamnya. Goku pun membenarkan itu. Dan karena itulah dia bakal menghancurkan Odissu dari dunia ini. Tapi Odissu sontak tertawa karena masih ada yang belum Goku ketahui tentang dirinya. Goku penasaran apa maksudnya. Nah, Odissu menjelaskan kekuatan yang dia gunakan bukanlah keseluruhan dari semua kekuatan yang Odissu miliki. Odissu menyebut tubuh ini adalah milik Anjen, yang artinya Odissu menggunakan tubuh Anjen yang sudah mati. Nah, mungkin sama halnya dengan Zamasu yang pernah menggunakan tubuh Goku. Odissu menegaskan tubuh Anjen telah mengalami transformasi. Dan ketika aktif, Odissu dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan seperti layaknya Super Saiyan. Goku yang gak mengerti itu sontak gak peduli dia siapa. Tapi jika Odissu memiliki kekuatan yang lebih kuat, Goku menyuruhnya untuk menggunakan semua kekuatan itu demi melawannya. Odissu nampak sangat senang. Jadi dia melepaskan kekuatan itu dengan gelombang angin yang keluar dari tubuhnya. Sama seperti Avatar, Odissu melapisi tubuhnya dengan angin yang cukup kencang serta rambutnya berubah. Kemudian Odissu mengajak Goku untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka masing-masing. Goku menyadari transformasi yang Odissu gunakan sama seperti milik Super Saiyan. Wah, apakah Anjen dari bangsa Saiyan? Odissu sontak membenarkannya. Perubahan milik tubuh Anjen adalah murni Super Saiyan, namun berbeda dengan para Saiyan lain. Goku penasaran kenapa itu bisa berbeda. Namun Odissu menolak untuk ngasih taunya. Kedatangannya ke sini hanyalah untuk bertarung dan menunjukkan semua kekuatannya. Goku kembali sombong, jika itu masalahnya maka dia akan melakukannya. Namun tiba-tiba Odissu melakukan serangan yang sangat cepat, membuat Goku tidak sadar sampai Goku sontak memuntahkan banyak darah. Setelah menghajar perut Goku seperti ini, Odissu menanyakan bagaimana pendapat Goku tentang kekuatan barunya. Goku kembali tersenyum dan menegaskan seperti itulah yang pingin dia lihat. Goku balik melancarkan pukulan keras yang ternyata dapat Odissu hindari dengan mudah. Odissu terbang ke udara dan menjauh dari Goku.
Goku menyadari Odisu ingin bermain-main dengannya. Jadi Goku juga terbang untuk mengejar Odisu. Mereka melakukan jual beli serangan sengit di udara. Odisu melancarkan tonjokannya yang dapat Goku tahan dengan mudah. Sebaliknya, Goku menggunakan pukulannya yang tepat mengenai pipi Odisu. Bahkan dalam pukulan sekali lagi, Odisu terkena lagi dengan keras. Sepertinya meskipun telah berubah, kekuatan Odisu nggak beda jauh dari sebelumnya ya. Atau emang Goku saja yang masih terlalu kuat? Kemudian mereka lanjut beradu pukulan sengit yang menciptakan percikan energi yang sangat besar. Keduanya terus melakukan serangan cepat yang nampak sampai mengelilingi planet bumi berkali-kali. Selagi pertarungan dewa berlangsung, nampak bencana besar terjadi di seluruh bumi. Semua orang sampai penasaran kenapa bumi mereka mengalami bencana bersamaan. Pertarungan itu benar-benar sangat dahsyat, menghancurkan lagi daratan bumi serta melesat lagi ke tempat lain. Mereka melanjutkannya di tengah laut, bahkan benturan kekuatan mereka menciptakan lubang besar di lautan. Kapal pesiar yang ingin lewat saja sontak terhenti dengan gelombang tinggi yang menghadang. Bahkan penumpangnya dibuat kaget melihat gelombang tsunami yang akan menghantam kapal mereka. Mereka semuanya panik dan merasa inilah akhir bagi hidup mereka. Tapi kemudian keajaiban terjadi. Kaioshin muncul di waktu yang tepat dan langsung menghentikan gelombang itu. Alhasil, gelombang tsunami itu langsung berbalik dan membuat kapal pesiar itu selamat. Setelah itu, Kaioshin pergi ke tempat Champa. Kaioshin sontak mengenalnya karena pernah melihat Champa di buku. Dan juga sudah tahu kalau Champa bakal menghabiskan sisa umurnya di bumi. Melihat pakaian itu, Champa juga mengenali kalau dia adalah Kaioshin yang baru. Jadi, Champa menanyakan apa sebenarnya yang Kaioshin inginkan. Kaioshin menegaskan Champa pasti sudah tahu keinginannya. Dia ingin Champa melakukan sesuatu untuk menghentikan pertarungan mereka. Namun Champa menolaknya. Dia bilang dia bukanlah dewa alam semesta ini lagi. Dan sejujurnya meskipun dia masih dewa, dia rasa nggak bakal bisa melakukan apapun untuk menghentikan pertarungan itu. Kaioshin penasaran kenapa Champa nggak bisa menghentikannya meskipun dia adalah dewa. Apakah situasinya seburuk itu? Champa menjelaskan tingkat kekuatan yang mereka gunakan benar-benar berada di atas tingkat kekuatan Champa. Dan bukan hanya itu, cara mereka bertarung hampir mustahil menghentikan hal seperti itu. Mendengar itu, Kaioshin sontak merasa panik. Champa saja menyerah, apalagi dirinya. Lalu Champa bertanya balik apakah Kaioshin tidak memperhatikan cara mereka bertarung. Saat ini pertempuran masih berlangsung dengan suasana langit dan lautan yang sudah tidak karuan. Champa menyadari Odisu memiliki semangat yang sangat sadar dan tampaknya jauh lebih rasional dan stabil. Nah, di saat Goku akan meluncur dengan pukulannya, Odisu menggunakan elemen air yang membuat Goku terkurung di dalam gelembung air itu. Goku sontak jadi melongo dan gak sadar akan hal itu. Kemudian Odisu menggunakan elemen petir dan menyambar Goku dengan sangat ganas. Elemen air dicampur dengan elemen petir akan menciptakan air yang bisa menyetrum. Alhasil, Goku langsung berteriak dan merasa tubuhnya sangat kesakitan. Di sini, Champa kembali menjelaskan Odisu sekarang sudah berbeda. Semakin lamanya pertarungan, semangatnya menjadi jauh lebih agresif. Seolah-olah dia menyerahkan dirinya pada kekacauan pertempuran. Dan apa yang Champa rasakan, semakin dia menempatkan dirinya dalam pertempuran, semakin dia membuat kemajuan dalam pertempuran itu. Kemudian, Goku menghancurkan gelembung air itu menggunakan Hakai. Tapi tiba-tiba Odisu sudah muncul di hadapannya. Dan dia langsung melancarkan tonjokan keras yang membuat Goku kembali menjerit kesakitan. Tapi Goku berhasil balik menghajarnya menggunakan sikut. Odisu yang gak terima menggunakan elemen angin untuk menjebak Goku di dalamnya. Alhasil Goku langsung masuk ke dalam laut dan merasa sangat tidak berdaya. Champa kembali melanjutkan Odisu memiliki pemikiran dan sebenarnya dia terus berjuang dengan cara yang cerdas. Dan sebaliknya, Odisu nampak sangat senang dengan semua kekacauan pertempuran. Sedangkan untuk Goku, dia katakan telah dikendalikan oleh energi kehancurannya. Dan sifat energi kehancuran ini, Champa tahu betul semakin dia dimakan energi ini, dia akan semakin kehilangan rasa stabilitas. Dengan begitu, Goku akan menjadi agen penghancur yang tidak bisa membedakan apapun lagi. Baik atau buruk, dia akan hancurkan sampai nggak tersisa. Selain itu, sama seperti Odisu, kekuatan Goku juga akan tumbuh semakin dia menyerahkan dirinya pada kekacauan dan kekerasan pertempuran. Simpelnya, Dark Goku akan semakin kuat ketika Goku menyerahkan semuanya pada energi kehancuran. Cuma masalahnya, Goku akan tidak stabil dan makin menjauh dari sifat kemanusiaannya.
Dan Goku akan menjadi mesin penghancur yang tidak akan berhenti sampai dia mengubah segalanya menjadi debu. Saat ini Goku masih dihajar tanpa henti yang membuat Goku terpental sampai tersetrum. Kemudian Goku meledakkan energi Hakai demi menghancurkan semua serangan yang ada padanya. Terjadi ledakan super besar yang menggetarkan seluruh lautan dan juga langit. Setelah mendengar cerita itu, Kaioshin langsung panik kalau mereka bakal bertarung sampai nggak ada lagi yang tersisa di bumi untuk dihancurkan. Champa membenarkan hal itu. Jika terus berlanjut, dia pastikan alam semesta ke-6 bakal hancur sepenuhnya. Kemudian dari ledakan yang terjadi, menciptakan lagi lubang tanpa dasar. Namun Odisu masih selamat dan muncul di belakang Goku. Goku sontak mengejeknya. Setelah dia menghancurkan lautan, maka nggak ada air yang bisa Odisu gunakan lagi. Odisu sontak ketawa, ternyata Goku nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada planet yang mencerminkan tempat Goku dibesarkan. Goku bertarung begitu dengan sangat bebas. Dark Goku yang kesenangan kembali bergerak untuk menyerang. Tiba-tiba mendengar kata bumi, jiwa Goku mulai tersadar kembali hingga membuat Goku Dark sakit kepala. Hal itu disaksikan oleh Odisu dan menyadari hal yang serupa. Jadi Goku langsung pergi meninggalkan bumi yang diikuti Odisu dengan menyadari satu hal. Kaioshin pun penasaran kenapa mereka malah meninggalkan bumi. Champa teringat sesuatu kalau Goku adalah Saiyan yang dibesarkan di bumi. Jadi Champa menyimpulkan hati nurani Goku mungkin masih belum diambil alih sepenuhnya oleh Dark Goku. Dan keputusannya terhadap bumi membuatnya menekan kembali energi itu. Dan pergi menjauh untuk mencoba mengurangi rasa ketidaknyamanannya. Selain itu, supaya warga bumi tidak semakin menjadi korban. Kaioshin menyimpulkan artinya mereka masih ada kesempatan, bukan? Dia yakin Goku masih belum sepenuhnya lepas kendali. Namun Champa seperti nggak setuju dengan pendapat itu. Dia juga merasa banyak dewa yang mengatakan kalau Champa adalah dewa bodoh di antara dewa lain. Mendengar itu, Kaioshin sontak menjadi bingung. Champa menjelaskan saat berada di bumi, itulah yang menguatkan hati nurani Goku dan membuat keseimbangan Dark Goku kacau. Tapi setelah dia meninggalkan bumi, tidak akan ada lagi hubungan emosional yang menjaga hati nurani Goku tetap bersinar. Itu artinya Dark Goku yang sekarang akan benar-benar mengambil alih tubuh Goku dan menghancurkan segalanya. Mendengar itu, Kaioshin sontak sangat terkejut. Mulai sekarang, energi kehancuran akan semakin kuat dalam kendali pikirannya. Dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Yang berarti kehancuran alam semesta ke-6 akan semakin dekat. Wah, sebagai dewa kehancuran, Goku bukannya melindungi tapi malah menghancurkan segalanya. Lalu, kemanakah Goku mengajak Odisu pergi? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.